Sultan Syarif Kasim Riau, atau biasa disebut dengan UIN Suska Riau. Nama yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 9 Februari 2005. Institut Agama Islam Sultan Syarif Kasim atau IAIN Suska Pekanbaru adalah nama yang merupakan cikal bakal UIN Suska Riau. Didirikan pada tanggal 19 September 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 1970 dan menetapkan rektor pertamanya yaitu Profesor Haji Ilyas Muhammad Ali. Perubahan nama yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 pada tanggal 4 Januari 2005 membuat IAIN Suska berganti nama menjadi UIN Suska seperti sekarang ini. UIN Suska Riau saat ini memiliki 8 fakultas. Yang pertama adalah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Memiliki 12 program studi yaitu S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Kimia, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ilmiah, S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, S1 Pendidikan Geografi, dan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Kedua adalah Fakultas Syariah dan Hukum. Memiliki 7 program studi yaitu S1 Hukum Keluarga, S1 Hukum Ekonomi Syariah, S1 Perbandingan Mazhab, S1 Hukum Tata Negara, S1 Ekonomi Syariah, S1 Ilmu Hukum, dan D3 Perbankan Syariah. Ketiga adalah Fakultas Usuluddin. Memiliki 4 program studi yaitu S1 Akidah dan Filsafat Islam, S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir, S1 Studi Agama-Agama, dan S1 Ilmu Hadis. Keempat adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Memiliki 4 program studi yaitu S1 Pengembangan Masyarakat Islam, S1 Bimbingan Konseling Islam, S1 Manajemen Dakwah, dan S1 Ilmu Komunikasi. Kelima adalah Fakultas Sains dan Teknologi. Memiliki 5 program studi yaitu S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, S1 Sistem Informasi, S1 Matematika, dan S1 Teknik Elektro. Keenam adalah Fakultas Psikologi. Memiliki 1 program studi yaitu S1 Psikologi. Ketujuh adalah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Memiliki 6 program studi yaitu S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ilmu Administrasi Negara, D3 Manajemen Perusahaan, D3 Akuntansi, dan D3 Administrasi Perpajakan. Kedelapan adalah Fakultas Pertanian dan Peternakan. Memiliki 3 program studi yaitu S1 Peternakan, S1 Agroteknologi, dan S1 Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Emma Malini SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 003 Sungai Bakau, Kecamatan Sinaboy, Kabupaten Rokan Hilir. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Suska Riau BEK 2 tahun 2023. Saat ini saya akan mempersembahkan video praktek mengajar saya sebagai bukti uji kinerja saya dengan materi bab 5 meneladani perjuangan Rasulullah SAW, subtema kisah istimewa Fathu Mekah. Praktek mengajar ini saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023 pada pukul 7.30 sampai dengan selesai. Berikut ini adalah bukti pendaftaran UIN saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat.
pelajaran nanti dilanjutkan kita dengan membaca doa. Ya, sebelum membaca doa, kita tadarus bersama dulu membaca surat An-Nas. Ijaza anasrullahi wal fath dan dilanjutkan dengan doa. Menggapai bintang, tangan ke samping, burung dan terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berlonang. Gulung-gulung, tangan digulung, ulang terikat di pagar bulan, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. 11. Ijaza anasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih semangat lagi anak didikku, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita nyanyi profil Pancasila dulu. Saya nih, Bu. Bisa. Oke, semangat, semangat. Oke, kita nyanyi 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik anak didikku, pada pagi hari ini ada teman kita yang hadir? Ada Berapa orang yang hadir? 2. Ada 2 orang. Yang pertama siapa? Irfan. Kemana Irfan? Gak tahu. Nggak tahu, berarti teman kita ada yang hadir pada pagi hari ini. Irfan, Alfa ya. Yang kedua siapa? Aidil. Kemana Aidil? Gigi. Oke, kita doakan teman kita Aidil. Semoga giginya bisa sembuh dan besok kembali belajar bersama kita bersama-sama. Baik anak didikku, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya dulu tentang pembelajaran kita minggu kemarin. Itu tentang apa, Ibu? Bab 4 tentang zakat, tentang apa lagi? Infak dan sedekah ya. Hidup lapang dengan berbagi. Berbaginya dengan infak, dengan kita bersedekah, dengan kita berzakat. Itu pembelajaran kita minggu kemarin keempat. Minggu ini kita memasuki pembelajaran kita bab 5 ya. Bab 5 yaitu meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Sebelum memasuki bab 5 ya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai nabi yang sangat jujur dan amanah. Saking kan jujur dan amanahnya, Nabi Muhammad itu digelar dengan nama Al-Amin. Ada di sini namanya Al-Amin? Ada. Al-Amin itu artinya orang yang terpercaya. Ya, saking kan Nabi Muhammad itu amanah orangnya, dia digelar Al-Amin artinya terpercaya. Ya, Nabi Muhammad selalu menepati janjinya kepada siapapun, sehingga dia digelar Al-Amin, dipercaya. Ya, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana anak didik Ibu kalau berjanji? Apakah anak didik Ibu pernah berjanji? Pernah. Sama siapa aja berjanji? Sama orang tua. Janji sama siapa lagi? Sama guru. Sama siapa lagi? Sama teman. Coba salah satu anak didik Ibu ceritakan. Siapa yang mau bercerita? Mau janji sama siapa? Ada, Fauzi. Coba berdiri Fauzi. Fauzi pernah berjanji dengan siapa Fauzi? Dengan mama. Apa janjinya Fauzi? Jangan kemana-mana, di rumah aja, jaga rumah. Iya, jangan kemana-mana juga, jaga rumah. Itu dia berjanji kepada orang tuanya untuk menjaga rumah. Mungkin orang tuanya mau pergi bekerja. Oke, tepuk tangan untuk
Ibu, sudah selesai dengan kelompoknya? Sudah, alhamdulillah. Langsung sudah kita bentuk. Ya, Ibu berharap dalam kelompok yang sudah dibentuk ini, anak didik Ibu bisa bekerja sama dengan kelompoknya secara baik. Ya, nanti Ibu bisa? Bisa, baik. Selanjutnya, kita masuki materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang peristiwa Fathu Mekah. Ya, kisah istimewa Fathu Mekah. Apa nanti Ibu? Kisah istimewa Fathu Mekah. Apa itu Fathu Mekah? Fathu Mekah itu adalah pembebasan kota Mekah atau terbukanya kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak didik Ibu, sambil Ibu menjelaskan materi tentang Fathu Mekah, anak didik Ibu bisa menyimak materinya pada buku paket yang telah dibagikan tadi. Ya, anak didik Ibu, perhatikan ke depan. Fathu Mekah adalah pembebasan kota Mekah. Ya, merupakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Ya, pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta rombongannya 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Ya, tanpa ada pertumpahan darah, sekaligus menghancurkan berhala yang ada ditempatkan di dekat sekitar Ka'bah. Ya, dihancurkan berhala yang ada di sekitar Ka'bah tersebut. Selanjutnya, ya, apa penyebab terjadinya Fathu Mekah itu, Ibu? Penyebab terjadinya Fathu Mekah itu adalah sebagai berikut. Orang kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Apa itu isi perjanjian Hudaybiyah? Anak didik Ibu, ini adalah isi perjanjian Hudaybiyah itu. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang diadakan di suatu tempat namanya Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi. Inilah isi perjanjiannya. Pertama, kaum muslim dan kaum Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Kaum muslim dan kaum kafir Quraisy tidak akan saling menyerang selama berapa? 10 tahun. Kedua, kaum muslim tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Pada tahun Nabi Muhammad ini berangkat itu tak boleh naik haji pada saat itu, kecuali tahun berikutnya. Itu pun ya tidak boleh membawa senjata dan hanya 3 hari berada di kota Mekah saja. Kata orang kafir Quraisy itu. 4, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak yang lainnya. Jadi anak didik Ibu, itu adalah isi dari perjanjian Hudaybiyah itu. Untuk lebih memahami kisah tentang peristiwa Fathu Mekah ini, anak didik Ibu bisa menyimak video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kisah tentang peristiwa Fathu Mekah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian damai antara kaum musyrikin Quraisy di Mekah dengan kaum muslimin Madinah yang disepakati pada bulan Zulkaidah 6 Hijriah 628 Masehi. Hubungan kedua kubu yang terus memanas akibat perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq membuat situasi kedua kubu saling bersiaga. Kesepakatan Hudaybiyah berbulan ketika Rasulullah bersama 1.400 kaum muslim Madinah berangkat untuk menunaikan ibadah umroh ke Baitullah di Mekah. Akan tetapi kaum Quraisy di utara kota Mekah. Karena kaum Quraisy bersikeras menghalangi, maka Utsman bin Affan kemudian diutus oleh Rasulullah untuk bernegosiasi dengan kaum Quraisy Mekah hingga diperolehlah kesepakatan damai antara kedua pihak. Pada dasarnya, Rasulullah SAW tidak menginginkan adanya ketegangan, apalagi sampai berakhir dengan peperangan, asalkan dakwah Islam tidak dihalangi dan terus ditindas. Akhirnya perjanjian Hudaybiyah disepakati kedua belah pihak, walaupun perjanjian tersebut akan merugikan kaum muslimin. Dalam perjanjian disebutkan, siapa saja yang datang dari kaum musyrik kepada Nabi tanpa izin keluarganya harus dikembalikan ke Mekah, namun tidak berlaku jika sebaliknya. Karena itu, banyak walaf dari kaum Quraisy yang terpaksa dikembalikan ke Mekah dan mengalami penyiksaan, di antaranya peristiwa yang menimpa sahabat Abu Jandal dan hubungan yang lebih baik terjadi antara Mekah dan Madinah setelah kesepakatan perjanjian Hudaybiyah, namun gencatan senjata akhirnya dirusak oleh kaum Quraisy sendiri. Secara licin, Bani Bahar yang merupakan sekutu kaum Quraisy menggunakan kesempatan ini untuk melakukan balas dendam kepada suku Khuza'ah yang menjadi sekutu kaum Muslim. Pada malam hari, Bani Bahar melakukan serangan mendadak ke perkampungan Bani Khuza'ah dan secara sengaja. Bagaimana? Sangat menentukan ceritanya. Itu adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan kota Mekah ya dari kaum kafir Quraisy. Itu adalah salah satu perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk memperjuangkan kota Mekah yang dahulunya dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Ya, jadi dari kisah itu anak didik Ibu ya yang sangat menyentuh hati tadi. Sekarang kita bermain game. Mau main game dengan Ibu? Mau. Mau main game? Mau. Oke. Dalam permainan game ini anak didik Ibu, dalam permainan game ini ya Ibu mempunyai stok ajaib dan kertas soal. Ya, Ibu mempunyai stok ajaib atau stick ajaib dan kartu soal. Nah, kartu soal ini dan topik ajaib ini nanti akan Ibu bagikan pada setiap kelompok. Ya, silakan anak didik Ibu diskusikan soal ini bersama kelompoknya dan topik ajaib ini akan bermain dengan kita. Mau tahu cara bermain topik ajaibnya? Topik ini nanti akan berjalan di dalam kelompok kamu dengan nada dan musik. Mau dengar musik? Mau. Apabila musiknya berhenti dan stok ini juga berhenti
baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah. Oke, bagaimana hari ini, Bu? Masih semangat? Udah siap? Oke, sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kita dan bermain game, marilah kita tepuk semangat dulu, bisa? Tepuk semangat! Oke, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, siap. Kalau sudah siap, marilah kita bermain game bersama-sama. Mau main gamenya? Oke, stick ya. Udah siap pegang stick? Stick itu nanti silakan berputar sesuai dengan bentuknya. Ya, siapa yang pertama stick, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, oke, 1, 2, 3. Iya, kalian. Siapa ya? Siapa ya? Oke, yang ini Bu, hello. Bagaimana, sudah dapat sticknya? Siapa yang dapat stick tadi? Angkat tangannya. Oke, angkat tangannya. Sekarang kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Bu, baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya ya bersama teman-teman. Baru baca nama saya dulu. Nama saya adalah ini. Saya akan membacakan hasil. Ya, silakan ada yang buat. Apa itu Fathu Mekah? Fathu Mekah adalah Nabi Muhammad SAW ke-10.000 pasukan. Muslimin mulai berangkat menuju kota Mekah. Hasil presentasi temannya? Betul. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Thank you. Oke, silakan dibantu. Kita terakhir dari ya, terakhir dari siapa tadi? Sticknya pegang. Ya, kita mulai lagi untuk bermain stick ajaibnya. Oke, 1, 2, 3. Sekarang ibu mau yang maju ke depan itu kelompok 3. Silakan yang ke depan. Presentasikan hasilnya, perkenalkan namanya. Setelah itu bilang hasil presentasinya ya. Kita akan baca hasilnya. Bilang dulu namanya. Jadi aku perkenalkan nama saya akan Membacakan membacakan hasil diskusi kami. Perjanjian apa itu apa itu perjanjian Hudaibiyah? Jelaskan. Perjanjian Hudaibiyah adalah sebuah perjanjian yang diadakan di wilayah Hudaibiyah, Mekah pada Maret 628 Masehi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Perjanjian Hudaibiyah. Pengertian perjanjian Hudaibiyah. Menurut anak didik ibu bagaimana? Apakah jawaban temannya sudah betul? Betul. Sudah betul. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Ini adalah ucapan terima kasih dan tepuk tangan lagi. Mulai. 1, 2, 3. Karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Betul atau salah? Betul. Karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah, maka terjadilah peristiwa Fathu Mekah. Oke, tepuk tangan untuk kalian lagi, Bu. Terima kasih. Oke, baik. 2, 3. Terkandung dalam peristiwa Fathu Mekah tersebut. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam peristiwa Fathu Mekah tersebut? Dari pelajaran itu apa nilai-nilai yang bisa diambil
Nggih. Mereka berjanji membalaskan kasih sayang dengan tega meras. Teman-temannya. Oke, terima kasih. Baik, anak didik Ibu, kita sudah belajar tentang peristiwa Fathu Mekah. Kita tadi juga sudah menonton video tentang peristiwa Fathu Mekah. Selanjutnya, anak didik Ibu, kita tadi juga bermain game, ya. Selanjutnya, anak Ibu, kita mengerjakan latihan, ya. Kita mengerjakan latihan. Di sini ada lembar kerja siswa yang anak didik Ibu harus jawab dan cari sesuai dengan perintah yang ada di atas. Silakan tulis namanya. Setelah itu cari kata yang ada di dalam kotak ini. Paham anak didik Ibu? Paham. Oke, sekarang silakan mulai mengerjakan. Ini bukunya yang kedua. Ini adalah buat sendiri ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Menantikan kami, guruku tersayang, guruku cinta, apa jadinya Hati-hati, karena ini tidak bisa diperhatikan. Apa namanya? terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala Sahabat mengerjakan. kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku. Baik, anak didik Ibu semuanya udah siap kerjakan MKBD-nya? Oke, silakan kelompok maju ke depan. Antarkan tugas MKBD dengan teman-teman. Boy, ada